Kala yang dikatakan Bapak Jokowi tidak boleh ngerangkep-rangkep pekerjaannya, ya. Seharusnya Bapak Jokowi sadar. Pertama, kenapa dia sebagai orang nomor satu, sebagai presiden nggak boleh ngerangkep-rangkep cawe-cawe, malah upload dipotong pula itu undang-undang pasal 299 2017 lalu, presiden dan wakil presiden ya boleh kampanye, tapi tidak diteruskan di bawahnya selagi itu tidak ada hubungan darah. Ini anak kandungnya, gimana? Nah, kemudian kalau yang lain nggak boleh itu ngerangkep-rangkep, tapi kalau orang-orang Jokowi boleh. Kayak Asrul Sani itu juga kan boleh ngerangkep, jadi jubirnya, jadi jaksa MK juga kan. Saya nggak tahu lah. Nah, nggak boleh ngerangkep-rangkep, ya. Boleh kalau orang-orang yang mendukung Prabowo, yang mendukung Jokowi itu boleh ngerangkep 20 jabatan sekaligus, nggak masalah. Besok jabatan inti, besok itu ngerangkep, karena orang Indonesia itu bodoh semua masalahnya, ya. Tuh dianggapnya gitu kan, dianggapnya orang Indonesia itu bodoh semua, nggak ada orang pintar selain mereka itu aja. Supaya kenapa? Ya kayak investasi, ya, investasi, koordinasi investasi, ya, investasi di EKN, ya. Mereka kan bebas nawarin ke Cina, ke siapa kan bebas. Negerinya sendiri aja enggak, ya kan ditawarin. Apa ada Jokowi menawarkan di EKN itu perumahan murah gitu untuk rakyatnya? Nggak ada. Mana itu? Ya janji-janjinya dulu. Saya tuh kecewanya di situ loh. Ya, ternyata kita tertipu daya dengan orang sok lugu. Nah, makanya saya bilang dia kan dibuling sama yang namanya Luhut. Ibarat dia kan sapi Madura itu, ya. Nah itu bro, ya. Salah satunya. Nah, kalau orang lain itu yang bukan pro Jokowi, orang dekat Jokowi, ya, kalau Jokowi nggak bisa dibuling sama mereka itu nggak boleh ngerangkep-rangkep, ya, menteri itu dan menteri ini nggak boleh. Kalau mereka boleh, mantan-mantan koruptor juga boleh kan di situ. Makanya aman-aman aja bro. Di bidang pertambangan, industri segala macam ini kan berperan di situ semua. Banyak hal yang terselubung yang ilegal ini, apalagi nomor satu. Saya jadi ingat Ferdy Sambo, ya. Ferdy Sambo itu kalau di istilahnya dapat hukuman mati, nanti takut dia cuap-cuap pula, ya kena jenderal-jenderal yang lainnya. Makanya diberikan seumur hidup aja, ya kan, seperti itu. Seumur hidup juga nggak nyampe itu, nanti 20 tahun atau 10 tahun keluar lagi. Nah, masih mending ada Ferdy Sambo, ada sisi baiknya, ada sisi ininya, dia memiliki dua sisi. Lah ini terus menerus begitu aja meraup. Kan aku udah bilang kasus Sambo dulu, ya kan, tentang ini, ya, perhubungan segala macam ini melibatkan seorang jenderal, ya, jenderal besar saya bilang, ya kan. Dulu kan konten-konten itu hilang, ya. Nah jadi sekarang saya dongkrak lagi lah, ya, sedikit-sedikit biar Indonesia ini paham siapa di balik itu semua. Dulu dia sangat tidak pernah ada dukungan buat Prabowo, tapi setelah dia meraih yang namanya banyak jabatan, kemudian dia ditempatkan di sana di sini, sumber daya air, investasi dan segala macam itu, ya kan, jadi mendukung karena supaya aman gitu, tidak ketahuan apa-apanya. Belum kelola sawit, ya kan. Makanya saya agak curiga juga kenapa Surya Darmadi 78 triliun itu baru sebagai simbol 5 triliun dikembalikan. Apakah itu disidang, dipublikasi? Tidak, ya kan. 78 triliun loh ini pengelola investasi bisnis yang namanya sawit-sawit. 78 triliun baru dikembalikan 5 triliun, ya kan, 5 triliun. Nggak kebayang sisanya kemana lagi, siapa saja.
terlibat di situ. Nah itu bro. Jadi saya harap Indonesia mudah-mudahan agak menjadi cerdas sedikit dengan sentilan-sentilan saya untuk para pejabat ya. Terutama dulu banyak juga yang di Golkar ya. Kasus-kasus tanah yang ada di Lampung, kelapa sawit segala macam tumpang tindih bro. Tidak ada yang terselesaikan toh sampai sekarang. Nah berlanjut juga ke zaman-zamannya SBY, kasus-kasus mesuji segala macam itu kan, yang kepalanya ditenteng segala itu kan masalah perkebunan sawit juga ya kan, masalah warga protes karena ada salah satu orang itu yang pro, yang preman di situ pro dengan big bossnya ya kan, itu sengketa masalah lahan untuk dipergunakan sawit. Jadi seperti itu bro, saya tahu semua sejarah ini, tahu persis. Makanya orang itu bilang koar-koar aja, laporin aja alah. Pemegang keamanan Polri aja jadi genggam sama kubu mereka. Lapor di mana? Salam waras aja buat orang yang komen seperti itu ya. Salam waras ya, cerdaskanlah anak bangsa ini. Ya. Biarkan anak bangsa ini melawan, mencari fakta yang sebenarnya. Itu yang saya mau ya. Salam waras, salam NKRI. Selamat hari raya, selamat hari Kartini ya.